Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Siu Bunda, Sinau yuk bareng Bu Indah. Pasti sudah siap belajar ya anak-anak hebat kelas 2? Yuk disiapkan dulu buku-bukunya dan kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Nah, hari ini kita akan belajar kosakata tentang kehidupan sosial pada tema 3 subtema 4. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.3. Anak-anak hebat, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu memerlukan orang lain. Oleh karena itu, manusia dinamakan makhluk sosial. Kehidupan sosial adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Informasi tentang kehidupan sosial dapat kita temukan dengan membaca cerita. Saat membaca cerita, bacalah cerita dengan seksama ya. Tandailah kata yang tidak kamu ketahui artinya. Lalu carilah artinya di dalam kamus. Banyak kata-kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Kata-kata yang berbeda dapat memiliki arti yang sama. Misalnya, menolong memiliki arti yang sama dengan membantu. Kolaborasi sama dengan kerjasama. Kelompok sama dengan tim. Ramah sama dengan menyenangkan. Kosakata berbeda yang memiliki arti yang sama disebut sinonim. Sekarang pilihlah kata berikut ini yang memiliki arti sama. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat ya anak-anak hebat. Apa kalian bisa menjawabnya? Biar saya yang menjawabnya, Bu Indah. Menolong memiliki arti yang sama dengan membantu. Wah, betul sekali jawabanmu. Bagaimana dengan nomor 2 sampai nomor 5? Apakah kamu bisa menjawabnya? Itu mudah sekali, Bu Indah. Kelompok memiliki arti yang sama dengan tim. Lalu gembira memiliki arti yang sama dengan senang. Selanjutnya, putra memiliki arti yang sama dengan anak laki-laki. Dan yang terakhir, kompak memiliki arti yang sama dengan rukun. Wah, jawabanmu betul semua. Kamu hebat. Terima kasih, Bu Indah. Iya, sama-sama. Tahukah kalian anak-anak hebat, sinonim atau persamaan arti kata dapat kita temukan dalam teks. Misalnya dalam naskah Sumpah Pemuda berikut ini ya. Yuk kita baca bersama-sama ya anak-anak hebat. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, sekarang pilihlah kata berikut yang memiliki arti yang sama ya anak-anak hebat. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Yang pertama ada kata tanah air. Tanah air memiliki arti yang sama dengan
tanah kelahiran ya, bukan tanah liat maupun tanah subur. Lalu yang kedua ada kata bangsa. Kira-kira bangsa memiliki arti yang sama dengan mana ya anak-anak hebat? Musuh, masyarakat, atau penjajah? Iya, betul sekali. Bangsa memiliki arti yang sama dengan masyarakat. Selanjutnya ada kata sumpah. Sumpah memiliki arti yang sama dengan ikrar. Kemudian ada kata hikmat. Hikmat memiliki arti yang sama dengan khusyuk. Jadi, jika kita mendengarkan secara hikmat, artinya kita mendengarkan secara khusyuk. Lalu, yang terakhir ada kata bersatu. Bersatu memiliki arti yang sama dengan berkelompok. Anak-anak hebat, dongeng adalah cerita rekaan atau hayalan. Cerita pada dongeng bersifat tidak nyata. Melalui dongeng, kamu dapat mengetahui contoh sikap baik yang dapat kamu tiru. Misalnya, sikap kerjasama dan toleransi dalam kehidupan sosial. Untuk memahami sebuah dongeng, kamu hendaknya mendengarkan dongeng dengan seksama. Anak-anak hebat, kamu dapat menulis cerita berdasarkan gambar. Gambar yang akan ditulis ceritanya biasanya memiliki tema. Misalnya, tema kehidupan sosial dengan gambar berkunjung ke rumah paman atau bermain dengan teman-teman. Berikut langkah-langkah menulis cerita berdasarkan gambar. Yang pertama, amatilah gambar dengan seksama. Lalu yang kedua, tulislah kalimat-kalimat yang sesuai dengan gambar. Selanjutnya yang ketiga, susunlah kalimat-kalimat tersebut menjadi cerita yang padu. Sekarang, yuk buatlah cerita sederhana berdasarkan gambar berikut. Kita mulai dari gambar yang pertama ya anak-anak hebat. Hampir setiap bulan, Siti dan keluarganya berkunjung ke rumah kakek dan nenek di desa. Di rumah kakek, Siti bermain gebokan batu alias kasti bersama teman-temannya. Lalu gambar yang ketiga bisa kita tuliskan kalimatnya sebagai berikut. Setelah bermain gebokan batu, Siti pulang ke rumah kakek. Siti berkumpul bersama keluarganya di rumah kakek. Siti senang sekali. Anak-anak hebat, kamu sudah mengetahui berbagai kosakata tentang kehidupan sosial. Dari kosakata tersebut, kamu dapat membuat kalimat. Kalimat merupakan gabungan beberapa kosakata. Yuk, perhatikan contoh berikut ini ya. Buatlah kalimat dari kata berikut. Yang pertama ada kata anak yatim. Kita bisa menuliskan kalimatnya sebagai berikut. Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya. Yang kedua ada kata berkunjung. Bisa kita tuliskan kalimatnya sebagai berikut. Siti dan keluarganya berkunjung ke rumah Ani. Lalu ada kata pandai. Bisa kita tuliskan kalimatnya, Ani anak yang rajin dan pandai. Dan yang terakhir ada kata menyantuni. Contoh kalimatnya yaitu, setiap bulan ibu menyantuni anak-anak yatim di panti asuhan. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya anak-anak hebat. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.